Betapa hidup tercerabut dari tanah dan rumah sendiri teramat menyesakan. Inilah jeritan warga desa Cigobang, Lebak, Banten. 15 bulan sudah mereka bertahan hidup di hunian pengungsian beratap terpal dan berharap dari uluran bantuan sesama. Kondisi warga Cigobang di pengungsian hingga potret desa mati Cigobang yang luluh lantak terekam jelas dalam kamera tim Insert Investigasi, lengkap dengan drama perjalanan dengan medan berat hingga harus menginap di rumah warga. Dari cerita pilu dan miris warga Cigobang, kamera Insert Investigasi pun merekam potret hidup warga Kampung Bayam, Jakarta Utara yang bertahan hidup di tengah puing-puing rumah mereka yang sudah rata dengan tanah akibat penggusuran mega proyek Jakarta International Stadium pada 2019 silam. Sementara itu, seperti apa pula kisah Vina, perempuan yang nyaris meninggal pasca minum es kopi susu? Apa penyebab kopi yang lekat dan dekat dengan kehidupan manusia tiba-tiba nyaris merenggut nyawa? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Tenepi. Mayak menepi mayak mah. Lubang viral, banjir, kerendam. Dahsyatnya bencana mengubah wajah sebuah desa. Masih lekat dalam ingatan bagaimana musibah banjir bandang dan tanah longsor memporak-porandakan kampung Cigobang di Lebak, Banten. Peristiwa kelam yang terjadi beberapa jam setelah malam pergantian tahun, tepatnya pada dini hari 1 Januari 2020 lalu, tak hanya menyisakan trauma, tapi juga membuat warganya harus meninggalkan tanah kelahiran mereka. Kini, 15 bulan berselang, potret suram dampak bencana masih menyisakan banyak cerita. Dan untuk mengetahui nasib warga hingga kondisi kampung Cigobang, tim Insert Investigasi bertolak ke Lebak, Banten. Menempuh jarak lebih dari 100 km dari Jakarta, tim Insert menempuh rute dengan kondisi jalan beragam. Semakin dekat ke desa Cigobang, mulusnya jalan aspal mulai lenyap dari pandangan mata. Hingar-bingar perkotaan berganti dengan hijaunya pemandangan desa. Bahkan sebelum menapakkan kaki di kampung Cigobang, tim Insert harus melawan medan ekstrim. Jalan sempit bebatuan yang sebagian tertutup tanah dan sangat licin, membuat perjalanan benar-benar menantang. Sebelum akhirnya disambut gapura bertuliskan KPKB Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak. Tadi sih saya nanya mas, itu masih naik ke atas lagi tadi pas desa Cigobang itu dari jalur tadi bawah. Cuman ini kita nggak tahu kan, maksudnya dalam arti jalannya gimana nih medan perjalanannya. Jadi pemirsa Insert Investigasi hari ini saya akan mengunjungi desa Cigobang, di mana desa Cigobang tersebut sudah hampir setahun lalu mengalami longsor atau bencana alam, longsor, banjir, dan sebagainya. Dan hingga saat ini korban-korbannya masih tetap tinggal di pengungsian. Dan saya pengen tahu nih, saya akan datangi desa Cigobang, saya pengen tahu seperti apa desanya, desa mati tersebut, karena memang sudah tidak berpenghuni. Menantangnya medan membuat perjalanan ke kampung Cigobang kian mendebarkan. Sempitnya jalan hingga harus melintasi jembatan kayu sangat sederhana menghadirkan kengerian tersendiri. Licinnya jalan membuat siapapun yang melintasi rute ini harus ekstra hati-hati, terlebih saat ingin melihat potret kampung Cigobang sekarang. Bagi pendatang, keberadaan kampung Cigobang cukup sulit ditemukan. Barulah ketika bertanya pada salah satu warga, tim Insert Investigasi melihat langsung dahsyatnya dampak bencana di awal tahun 2020 lalu. Yang nggak tertimbun, ke sini sih tertimbun tuh. Oh ini rumah? Iya ini rumah ini. Yang ada mobil itu di mana? Itu di sana. Sekarang tinggal tinggal kalengnya aja. Oh yang mobil di sini? Kan bukan mobil tuh ada di situ. Yang mobil itu masuk dari mana Pak? Tadinya kan ada jalan di situ, mobil kan parkir di situ. Orang tamu. Terus kejebak yang bisa keluar. Oh dia tamu kejebak? Iya. Nggak bisa keluar. Model motor juga yang pribumi di sini, berapa biji motor di sini tertimbun.
bukan sedikit motor juga. Saya akan coba langsung ke desanya yang tertimbun tanah atau longsor. Sekilas pandang, Kampung Cigobang seolah hilang di telan peradaban. Barulah saat disorot dari ketinggian, potret Kampung Cigobang 15 bulan berselang setelah dihantam banjir bandang dan tanah longsor benar-benar tergambarkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia, hanya deretan rumah rusak parah, bahkan banyak yang sudah tertimbun tanah. Beberapa di antaranya sudah ditumbuhi tanaman liar. Dan saat melintas menyusuri Kampung Cigobang, tim Insert Investigasi harus menemukan jalan sendiri yang sudah tertutup semak belukar. Nah, ini kita sudah memasuki desanya. Nah, di sebelah sini nih ada rumah warga yang tertimbun. Bekas longsor-longsornya. Hati-hati, Bang. Nah, ini juga rumah warga tertimbun tanah. Ini salah satu rumah warga yang tertimbun tanah yang memang sudah tidak ditempati juga. Terus kita lanjut ke bawah. Ini udah memasuki bawah. Seketika suasana di sini sunyi. Walaupun tadi di atas sempat ada warga, tapi ketika saya memasuki wilayah Desa Mati ini terlihat sunyi. Juga ada rumah warga. Lokasi ini bisa dibilang tempat paling maksudnya paling besar dampaknya ya, oleh lemparan tanah atau longsoran tanah dari atas, karena posisinya daerah ini tuh di bawah banget. Dan kita bisa lihat, nah ini rumah-rumah warga yang mungkin sudah tidak bisa dihuni lagi. Sebelum gemuruh banjir bandang dan tanah longsor menghujam, tempat ini menjadi saksi bagaimana masyarakat menjalani hari-hari dan aktivitas mereka. Setidaknya, ada sekitar 154 kepala keluarga yang tinggal di Kampung Cigobang. Tetapi, pasca bencana, kampung ini ditinggalkan. Tempat mereka berteduh ditinggalkan seempur rumah. Bahkan mereka hanya bisa menyelamatkan nyawa tanpa membawa harta benda. Lihat saja, di dalam bangunan yang jadi saksi bisu bagaimana bencana memporak-porandakan Kampung Cigobang, masih banyak barang-barang seperti baju anak-anak, boneka, hingga kasur yang dibiarkan dan ditinggalkan begitu saja. Nah, seketika saya memasuki pemukiman warga di sini, di desa ini, hawa-hawa rasa ketakutannya memang tergambarkan oleh beberapa keping-keping. Kayak di sini ada kasur, di situ ada boneka nih. Tergambar oleh saya di mana tempat tinggal ini dihuni tidak hanya ada orang tua, tetapi melainkan banyak juga di sini anak kecil, seperti banyak buku-buku sekolah, baju-baju anak-anak kecil. Suasananya sangat beda. Mungkin rasa takut, rasa trauma atau rasa tangis mereka bisa tergambarkan ketika saya memasuki kediaman dari warga sekitar Desa Lebak Banten. Melihat potret Cigobang, kampung mati dan ditinggalkan,
Tim Insert Investigasi menelusuri jejak warga yang kini enggan kembali ke sana karena trauma peristiwa serupa kembali menerpa. Namun untuk sampai ke tempat warga Kampung Cigobang sebagian besar tinggal, hari sudah mulai petang. Jarak yang sudah jauh terbentang membuat tim Insert Investigasi harus singgah di Desa Cileksa. Di sana, potret riang anak-anak bermain bola bertelanjang kaki di lapangan sangat sederhana, sedikit banyak membuat warga bisa melupakan trauma mereka. Dan sulitnya medan hingga turunnya hujan membuat perjalanan mustahil untuk dilanjutkan. Pemirsa Insert Investigasi, perjalanan kita menuju ke lokasi tempat di mana hunian sementara atau pengungsian dari masyarakat yang terkena bencana longsor di Desa Lebak, Banten cukup jalannya cukup ekstrim. Tadi juga di sini juga hujan, dan ketika hujan karena memang posisinya di sini bukit, jadi memang agak dingin banget. Dan satu lagi di sini tuh tidak ada penginapan, jadi tuh untuk sementara ini investigasi kita hentikan dulu, dan kita akan coba ke rumah warga untuk istirahat sejenak. Saat matahari tenggelam, dinginnya udara kian menusuk tulang. Untungnya, dengan segala keterbatasan dalam kebersahajaan, warga Desa Cileksa dengan ramah dan tangan terbuka memberikan tempat beristirahat di malam hari. Dan kita langsung coba ke rumah warga di bawah. Jalanannya cukup licin karena memang bebatuan, dan udara di sini dingin sekali. Kondisi malam hari ini tidak memungkinkan buat tim untuk mengeksplor di mana lokasi dari para pengungsi korban longsor. Tempat pengungsian korban longsor, korban bencana. Pak, izin, saya dari tim Insert Trans TV, kan saya mau ada liputan ke ini pengungsian Desa Cigobang yang di sana. Cuman karena ini udah terlalu malam, jadi saya izin untuk ini bermalam Sini ya. di sini, Ya. di mobil paling itu. Boleh, Pak? Boleh. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya. Oh, Kalau mau memang di rumah. oh gitu. Oh, di rumah Bapak di itu. Oh, ntar gampang, Pak, ntar saya itu. Itu nanti tinggal gampang istirahat itu. Ya. Gitu. Oh, makasih banyak ya, Pak. Iya. Oh, rumah Bapak yang tadi ke sana. Tadi saya udah nyamper sama Bapak. Oh, lagi sholat. Iya. Dan di salah satu rumah warga yang tampak sederhana, hangatnya kebersamaan dan sambutan rumah tuan rumah mengusir lelah dan dinginnya udara. Di sana, Tajudin kembali menggali ingatan bagaimana detik-detik banjir bandang dan tanah longsor mengubah wajah desa, termasuk Desa Cileksa yang turut terdampak meski tak separuh Kampung Cigobang yang kini menjadi kampung mati. Sampai subuh tuh saya bangun, pas bangun nengok ke luar itu hujan udah gede banget. Terus saya langsung ke samping, di samping udah longsor. Udah longsor terus timbul air dari atas tebing itu gede bangetnya. Kayak tsunami aja itu di rumah saya. Di rumah saya juga itu kasur semua udah pada udah pada mau ini hanyut gitu. Pada saat ngungsi di masjid. Di masjid. Semua tuh, masjid, semua warga di sini. Semua warga di sini di masjid. Kan di bawah juga Cigobang itu kan jatuhnya bawah. Itu tuh titik terakhir di situ juga kan, berarti dari atas ini terus turun ke bawah dong, Pak? Iya. Sampai berapa desa tuh, Pak? Itu cuma satu kampung ya. Satu kampung. Tapi orang Cigobang juga ngungsinya ke sini. Iya. Semua.
Bermalam di Desa Cileksa, tim Insert Investigasi melanjutkan perjalanan saat hari berganti menuju tempat warga Cikobang kini berada. Lantas seperti apa nasib sebagian besar warga kampung Cikobang yang masih bertahan di pengungsian dengan kondisi sangat memprihatinkan? Bagaimana pilunya keseharian mereka bernaung di saung beratap terpal, beralas bambu dan tikar? Pemirsa, kisah selengkapnya hadir sesaat lagi.